Halo, nama saya William Yuta. Saya dari kelas 7A York. Saya sekolah di Kristen Terang Bangsa. Saya hari ini mau membahas pendidikan Pancasila bab 1. Jadi mari kita mulai saja. Ini jawabanku untuk pertanyaan tersebut. Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari pembentukan BPUPK, diketuai oleh Dr. Rajiman Diningrat dengan Wakil RP Suroso. BPUPKI berjumlah 62 orang. Sidangnya BPUPKI dibuka secara resmi pada tanggal 28 Mei 1945. Sidangnya berlangsung dalam 2 periode. Periode pertama dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di awal sidang, Ketua BPUPKI bertanya kepada peserta, apa dasar negara yang akan kita bentuk? M. Yamin mengajukan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia. Ini M. Yamin pertama, berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Supomo, persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Musyawarah perumusan. Panitia 9 memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar negara. Sebagian tokoh memiliki pandangan berdasarkan perspektif agama, sementara sebagian yang lain berpendapat dari perspektif kebangsaan. Para tokoh yang menekankan perspektif keagamaan berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan didirikan harus berdasarkan agama. Hal ini karena negara akan cacat apabila nilai ketuhanan diabaikan. Menurut mereka, menggunakan ajaran agama tertentu sebagai dasar negara akan menimbulkan ketidaknyamanan dari penganut agama yang lain. Piagam Jakarta. Disepakati bahwa Indonesia tidak menjadi negara agama, tetapi tetap menjunjung nilai ketuhanan sesuai budaya bangsa yang religius. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati rancangan dasar negara sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Ketua BPUPKI secara khusus membahas usulan dasar negara sebagaimana yang disusun oleh Panitia 9. Pada akhir sidang ini berhasil merumuskan 3 hal inti yang akan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, batang tubuh, dan pembukaan UUD. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah teks penting yang mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menandai berdirinya negara Indonesia yang dibangun di atas fondasi Pancasila yang telah dirumuskan. Akan tetapi, rumusan Pancasila tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu agar resmi menjadi dasar negara Indonesia. PPKI memutuskan untuk tidak menggunakan pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan yang disepakati BPUPKI. PPKI akan menggunakan Piagam Jakarta yang memuat rumusan awal Pancasila. Sebagian pihak masih keberatan terutama dengan rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebelum PPKI bersidang, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Satikusumo, Kasman Singotimejo, dan Teuku Muhammad Hasan untuk mendiskusikan keberatan tersebut. Akhirnya, dicapai kesepakatan untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 1. Menghargai waktu beribadah. 2. Mendorong saling pengertian dan empati di antara anggota keluarga. 3. Menjaga kerukunan antara anggota keluarga. 4. Menghargai setiap keputusan yang sudah diputuskan secara bersama. 5. Saling membantu antara anggota keluarga.
Pertama, toleransi atas perbedaan keyakinan. Kedua, menolong teman. Ketiga, menghargai perbedaan. Keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Kelima, mengerjakan kerjasama dengan teman sekolah dalam kerja bakti. Pertama, saling toleransi antar pemuka agama lain. Kedua, mengakui adanya harkat dan martabat manusia. Ketiga, rasa cinta tanah air dan bangsa. Keempat, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Lima, menghormati hak orang lain. Pertama, pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tingginya kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, permusyawaratan. Kelima, kemakmuran yang meraya bagi seluruh rakyat. Terima kasih telah mendengarkan jawabanku dalam semua pertanyaan ini. Semoga kalian menemukan video ini membantu. Terima kasih untuk mendengarkan. Dan kalau mau bikin video kayak gini lagi ya, makasih.